Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana dasar-dasar membuat sebuah grafik di Microsoft Excel. Nah teman-teman, grafik ini sangat dibutuhkan sekali ketika kita akan membuat atau membuat sebuah laporan ya kepada atasan kita ya. Oke, saya memiliki sebuah tabel. Di sini adalah tabel rekap omset penjualan bulanan. Oke ya, teman-teman, saya menggunakan Office 2010 ya, atau Excel 2010. Nanti teman-teman yang menggunakan Excel di bawah 2010 atau di atasnya itu mungkin agak sedikit berbeda. Namun teman-teman di sini yang terpenting adalah apa namanya, cara membuatnya itu tidak jauh berbeda ya. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki sebuah tabel. Ini anggap sebuah tabel omset penjualan bulanan ya dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini biasanya penjualan itu ada pembelian, ada penjualan dan juga laba karena kita akan membuat laporan ya. Oke, cara membuat grafik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa namanya membuat grafik yang paling sederhana maupun yang sudah komplit ya. Baik, di sini kita akan coba membuat grafik yang pertama teman-teman. Setelah apa namanya di sini tabelnya sudah ada, kita blok dulu di sini teman-teman. Oke, sampai di sini bloknya. Jadi yang di blok itu bisa nama ini kolomnya, judul kolom, atau juga bisa isinya saja di sini teman-teman. Nah, saya coba akan membuat dari judul kolom sampai isi. Nah, untuk jumlah teman-teman jangan di blok ya. Nah, lalu teman-teman, lalu di sini kita klik menu insert, kemudian di sini ada chart ya. Ada chart di sini, ada jenis grafiknya banyak sekali dari sini. Oke. Nah, teman-teman, kita yang membuat chart atau grafik sederhana yang kemarin-kemarin sudah saya buat tutorial bagaimana grafik column ya. Dan sekarang kita coba grafik line ya. Oke. Jadi setelah di blok teman-teman klik insert ya di sini. Kemudian pilih line ya. Saya coba yang 2 dimensi yang ini. Oke. Nah, ini sudah langsung otomatis teman-teman. Sudah langsung otomatis ya, ada. Kenapa ada? Karena di sini teman-teman sudah apa namanya? Ada kolom sudah diblok dari mulai Januari dan ini sudah otomatis ya. Nah, jadi sangat sederhana ketika teman-teman blok itu langsung muncul. Ya. Jadi atau teman-teman begini ya. Atau teman-teman begini. Sebelum di blok teman-teman insert kemudian line grafik. Nah, ini kan masih belum ada ya. Oke, jadi paling mudah yang mana? Kemudian teman-teman bisa select data. Nah, ini chart data ranknya teman-teman klik kemudian di blok di sini. Oke, kemudian klik dan klik OK. Nah, ini sama hasilnya ya teman-teman. Ini sudah ada hasilnya. Jadi ketika teman-teman blok dulu kemudian insert chart, kemudian insert chart dulu baru teman-teman blok, itu sama saja hasilnya. Nah, di sini sudah ada grafiknya teman-teman. Dan ada yang di sini namanya apa nih? Pembelian yang warna hijau, kemudian yang warna merah adalah penjualan dan yang warna hijau, biru pembelian ya. Yang hijau adalah laba. Nah, di sini ada namanya bulan-bulan ya dari Januari sampai Desember. Kemudian ini adalah value-nya. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman adalah teman-teman bisa mengedit. Kalau misalkan ininya akan dirubah, teman-teman bisa mengedit ya. Oke, format legend. Nah, legend ini biasanya legend ini teman-teman, saya kebawahkan dulu. Nah, legend ini biasanya teman-teman ditaruh di mana nih teman-teman? Nah, apakah mau di kanan? Oke, seperti ini kan di kanan, ataukah di atas? Nah, di atas seperti ini teman-teman ya, atau di bawah ya, button di sini, terserah. Nah, biasanya teman-teman saya lebih suka di kanan atau di atas ya. Kita pilih yang kanan saja. Nah, ini seperti ini. Jadi yang seperti tadi ya, right ya. Kemudian teman-teman untuk memberi warna, teman-teman bisa menggunakan fill ya di sini. Ini kan automatic. Teman-teman bisa menggunakan no fill tidak warna, kemudian solid ini berwarna ya. Kemudian untuk merubahnya teman-teman dari sini ya, fill color. Kemudian bisa dirubah di sini. Oke. Ya, misalkan gini ataupun hitam ya, tetapi kan fontnya harus diganti. Oke. Nah, udah segini teman-teman langsung klik close saja. Nah, karena ininya tidak jelas ya, maka teman-teman perlu menambahkan warnanya ya, teksnya jadi menjadi putih misalkan.
Nah, seperti ini. Oke, itu legend ya. Lalu teman-teman, grafik ini teman-teman bisa dilebarkan, caranya begini, chart areanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga bisa ditinggikan ke sini. Oke, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada legend sudah di format. Kemudian ini yang belum kita tambahkan judul ya, teman-teman. Jadi judul itu teman-teman bisa klik ininya, grafiknya atau chart areanya, kemudian pilih desain dari menu. Kemudian teman-teman bisa mengganti dulu ya, sebenarnya bisa mengganti atau merubah. Ini kan formatnya raw ya, jadi bisa dengan column ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan berubah teman-teman, pembelian, penjualan, laba. Sementara ini harganya di sini. Dan legendnya nama-nama bulan. Nah, ini saya kira ini akan lebih sulit untuk dibaca ya. Jadi teman-teman gunakan yang seperti ini saja ya. Jadi switch column, row to column ya. Pilih baris atau kolom, sesuai baris atau sesuai kolom ya. Seperti ini ya. Ini kan kolom, yang ini baris. Oke. Lalu apa lagi ya teman-teman? Nah, teman-teman di sini bisa merubah warnanya. Nah, bisa dari sini. Syaratnya yaitu dari desain, teman-teman, dari menu desain di sini bisa rubah. Oke. Mau seperti apa ini tinggal pilih saja. Oke, saya tidak berubah ya, ini saja. Berikutnya teman-teman kita tambahkan di sini titelnya ya. Jadi teman-teman harus masuk ke menu layout. Oke, layout. Lalu teman-teman bagaimana menambahkan titel di sini? Judul grafik. Oke, judul grafik itu dari chart title, dari menu layout kemudian chart title. Oke. Sini saya tempatkan misalkan above chart. Ini kan masih dalam kondisi tidak ada judulnya. Saya pilih above chart ya, jadi di atas grafik. Nah, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Caranya blok, kemudian misalkan di sini dituliskan teman-teman adalah grafik penjualan bulanan. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini terlalu besar, teman-teman bisa merubahnya. Kira-kira di blok saja, kemudian ukuran fontnya dirubah, kembali ke menu home. Kemudian di sini ada fontnya dari 18 misalkan 14 saja. Seperti ini ya. Nah, lalu untuk memberi warna juga background bisa dari sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, ini misalkan font colornya juga sama, kita bisa rubah dari sini. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk kreasi ini tergantung teman-teman ya, kira-kira bagusnya seperti apa grafiknya, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita akan membuat di sini misalkan warna ya, warna background di sini juga bisa ya. Caranya klik kanan kemudian format chart area. Nah, nanti muncul seperti ini, format chart area. Nah, teman-teman di sini kalau ingin menambahkan background bisa menggunakan solid ya. Nah, ini warnanya black. Lalu bagaimana kalau merubahnya? Ini kan tidak jelas ya. Ini teman-teman bisa merubahnya dari sini. Oke, seperti itu ya. Atau yang agak abu-abu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah berubah ya. Atau yang pilih yang ngejreng-ngejreng itu teman-teman bisa di sini ya. Nah, tapi saya kira kurang bagus ya. Saya menggunakan yang ini saja. Nah, seperti ini. Berikutnya teman-teman, ini yang jarang digunakan. Ini nggak usah ya, jarang digunakan sekali. Kemudian yang biasanya kan warna ya. Kemudian teman-teman kalau sudah close, nah, sudah seperti ini. Berikutnya teman-teman, di sini ada yang namanya laba, ini chart laba. Ya, jadi untuk garis-garis laba ini ada warnanya hijau. Kalau untuk pembelian warnanya biru ya, bisa dilihat legend di sini ya. Berikutnya untuk yang warna merah, ini adalah penjualan. Teman-teman bisa menggantinya nih. Nah, misalkan untuk ini yang warna merah ya, penjualan. Kita ganti warnanya dengan format ya. Berikutnya kita ganti misalkan dengan merahnya tebal ya, yang ini ya. Jadi format kemudian save fill-nya tebal. Oke, lalu yang biru untuk pembelian tinggal klik. Nah, kemudian kita ganti misalkan warnanya menjadi biru tua ya, yang ini. Berikutnya untuk yang hijau laba kita ganti dengan misalkan hijaunya hijau yang ini ya. Oke. Nah, itu akan berubah ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak usah mengatur ini karena sudah sesuai. Ini untuk bulan Maret lurus di sini ya. Ini bulan Maret. Jadi tidak usah menggusar geser ini ya.
Oke. Nah, lalu teman-teman, bagaimana ingin menampilkan labelnya ya? Kita gunakan ini labelnya, misalkan untuk bulan Maret itu berapa, titik ini di angka berapa sih gitu. Yang biru juga titik ini di angka berapa. Nah, caranya teman-teman klik di sini, kemudian klik kanan. Berikutnya adalah format add data label. Nah, ini akan muncul teman-teman, akan muncul datanya ya, sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke. Nah, kalau misalkan terlalu ribet, teman-teman nggak usah dimunculkan saja ya. Oke, saya pilih add data label, format data label. Nah, ini value ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini kadang-kadang tidak dibutuhkan. Kalau teman-teman tidak dibutuhkan, value-nya tinggal dihilangkan ya. Ya, hilangkan ya. Seperti ini. Oke, hilang ya. Nah, kalau misalkan ingin labanya saja ya, labanya saja kita tambahkan label ya, add data label. Nah, ini terlalu rumit juga ya. Jadi tidak usah. Oke. Caranya klik kanan, kemudian format data label, kemudian value-nya hilangkan. Nah, seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Tinggal close. Oke teman-teman, apalagi ya yang bisa dibuat di grafik ini? Ini grafiknya sangat sederhana teman-teman. Ada yang grafik yang sangat kompleks sekali. Nah, itu yang penting kita bisa, grafik itu bisa mewakili tabel untuk membuat sebuah laporan ya. Lalu teman-teman, di sini harus ada untuk menambahkan background, bisa menggunakan solid fill. Nah, di sini solid fill, kemudian fill color bisa dipilih warnanya misalkan biru atau kurang jelas ya biru, atau warnanya ini ya, ini seperti ini ya, sudah cocok. Yang terpenting adalah di sini akan berbeda, harus kontras antara line grafik dengan background ya. Kalau misalkan ini ada merah kemudian backgroundnya merah, itu tidak akan jelas. Jadi seperti itu. Kemudian close kalau sudah. Nah, saya kira sudah ini ya. Kalau membuat grafik itu tergantung kreativitas kita. Yang terpenting kita bagaimana tahu merubah legend, merubah kemudian chart title, menambah, mengganti ini, menambah label, kemudian background dan sebagainya. Oke. Saya kira cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga saja teman-teman bisa berkreasi lebih bagus lagi dari contoh grafik yang saya buatkan di sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan masuk di kolom komentar teman-teman. Dan tentunya kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like. Boleh juga di share sebanyak-banyaknya buat pengetahuan teman-teman kita ya. Dan akhirnya sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.